Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Kita masih bersama dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini merupakan channel sengaja dibikin untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, para guru, kepala sekolah, siapa saja yang ingin berbagi pengetahuan bisa bersama Suyanto.id di sini. Mari kita rame-rame bikin konten supaya siswa kita, anak-anak muda kita, para generasi muda kita, dan juga para mahasiswa bisa terinspirasi konten-konten yang mendidik. Karena konten-konten yang tidak mendidik jumlahnya ribuan di sekitar kita. Nah, kita perlu membuat konten alternatif bagi mereka. Nah, malam ini kita bersama Ibu Laili Amin Hajriah, MPD. Beliau adalah kandidat doktor di Universitas Negeri Yogyakarta. Bentar lagi akan doktor. Dan beliau adalah guru SMP 5 Panggang, guru bahasa Inggris. Akan berbicara apa malam ini? Kita akan berbicara mengenai best practice. Bagaimana cara membelajarkan anak-anak di, ya walaupun tidak remote, tapi Panggang itu saya kira jauh dari ibu kota negara kan, dan tapi beliau sukses untuk membelajarkan anak-anak kita untuk berbicara bahasa Inggris, dan kita akan belajar apa yang beliau lakukan. Nah, kita sapa dulu, tapi jangan lupa sebelum melihat video ini Anda klik subscribe dan bahkan share supaya kemanfaatan video ini bisa menjadi semakin luas. Dan oleh karena itu tolong klik subscribe, share, komen, dan sebagainya. Kita sapa tamu istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Prof. Ya, apa kabar di Panggang? Alhamdulillah, Prof. Masih Ya, luar biasa. Tidak gosong, Prof ya. Iya, luar biasa. Daerah jenengan itu digunakan untuk peribahasa, jauh panggang dari api misalnya saja. Jauh. Kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu selalu dipakai untuk mendeskripsikan hal yang ketidaknormalan sesuatu, jauh panggang dari api misalnya saja. Nah, gimana Mbak? Best practice yang jenengan lakukan untuk membelajarkan anak-anak di SMP 5 Panggang, Mbak. Silakan, Mbak. Kalau mau share ada, silakan. Oh, iya. Ya, Iya, oke. Prof. Sudah siap. Mohon izin ya, Prof ya. Ya, oke. Nah, ini akan kita lihat setelah para pemirsa share PowerPoint sedang disiapkan oleh Mbak Laili. Ya, terima kasih Prof kesempatannya. Baik teman-teman semua, mungkin di sini banyak juga nanti yang nonton rekan-rekan dari rekan-rekan guru gitu ya Prof ya. Ya, insya Allah. Jadi ya insya Allah semoga apa yang kita sharekan ini nanti bermanfaat gitu nih Prof. Ya, amin. Nah, ini best practice dari apa namanya pembelajaran bahasa Inggris di SMP 5 Panggang, khususnya saya menampilkan di sini yang speaking gitu ya Prof ya, karena kalau apa ini kan paling istilahnya paling challenging, paling menantang gitu ya, membuat anak-anak itu mau berbicara dalam bahasa Inggris gitu ya. Yang awalnya seperti cerita saya kemarin, anak-anaknya ketika ditanya how are you masih silent gitu ya, tidak ada yang merespons. Nah, bagaimana sih membuat anak itu, kadang kan kalau dalam pelajaran bahasa Inggris itu kan anak itu malu gitu kan untuk praktek ya, untuk nanti ditertawakan teman-teman. Nah, ini menciptakan suasana di mana semuanya praktek di kelas itu, begitu Prof. Ya, jadi ada beberapa apa namanya cara atau teknik yang saya lakukan. Pertama itu dengan menggunakan games. Nah, ini games ini yang pertama yang saya tampilkan ini adalah namanya My Secret Neighbor. Oke. Judul gamenya. Jadi tetanggaku yang rahasia gitu ya, Prof ya. Ini untuk mengajarkan speaking untuk praktek di anak di kelas 1. Biasanya kan ada yang namanya introduction atau introducing ourselves gitu ya. Jadi memperkenalkan diri kepada orang. Kalau
misalkan kenalan dengan temennya, what's your name? My name's Tiara. Itu kan sudah mereka sudah saling kenal gitu ya, Prof ya. Untuk apa kenalan lagi ibaratnya gitu kan, tidak real gitu ya. Jadi saya membuat game ini untuk membuat komunikasinya benar-benar nyata, benar-benar ada yang namanya kalau dalam teorinya ada namanya information gap gitu ya. Jadi information gap activity, ada informasi yang memang dicari oleh anak ya. Nah, ini setiap anak nanti akan mendapatkan kartu gitu ya, Prof ya. Ada namanya Lula Kemala, Satria Prakarsa, dan anak akan menjadi orang dalam tulisan orang dalam kartu itu. Jadi misalkan anak yang A dapat kartu Lula Kemala, oh dia akan menjadi Lula Kemala. Dia berasal dari South Sulawesi. Jadi ini prinsipnya dia bermain role model gitu ya. Iya, peran gitu ya, bermain peran gitu ya, Prof ya. Kemudian dia tinggal di Cemara Street Number 1 Yogyakarta dan dia adalah seorang aktris misalkan. Kemudian ada anak siswa yang B, dia mendapatkan kartu misalkan ini Andi Nata Negara, tinggal di Cemara Street Number 7 Yogyakarta dan dia a spy. Nah, di sini yang saya tandai ini ada a spy, ini contohnya yang tinggal di nomor 17 ini, anaknya sudah dikasih kasih semacam, nanti kalau kamu memegang kartu ini, kamu kan memegang kartu yang a spy. Nah, ini kamu harus pintar menjaga rahasia agar kamu tidak ketahuan bahwa kamu seorang spy, begitu, Prof. Ya, jadi nanti kalau ditanya temennya, jangan ngaku rumahnya di mana aslinya, seperti itu misalkan. Jangan ngaku pekerjaan aslinya karena kamu harus merahasiakan identitasmu. Nah, nanti akhirnya anak-anak kan praktek tuh, tanya what's your name, and then where do you live, where are you from. Kemudian mereka kan akan menemukan orang-orang penghuni rumahnya dari rumah nomor 1 sampai 20 katakanlah ya. Tapi kan mereka akan ketemu ada rumah yang mungkin kosong. Rumah nomor 7 kan masih kosong karena si nomor 7 ini kan akan berbohong gitu ya, tanda petik ya. Karena dia sebagai spy kan harus menyamar. Nah, nanti mereka sama-sama mencari siapa sih yang si spy-nya itu siapa gitu. Jadi nanti di kelas itu heboh itu, Prof. Jadi mereka practice the expressions of introducing themselves in English gitu ya, Prof ya. Dan ini Mbak, sebentar Mbak, sebelum lanjut. Jadi langkah pertama itu adalah assign to the student with their own roles. Tapi bagaimana? Jenengan menjelaskan nggak role itu supaya di dalam games itu real activities-nya ada dan hidup itu, misalkan spy itu harus begini, misalkan aktris itu perilakunya harus begini, atau spontanitas terserah mereka saja. Ya kalau ini ya, kalau untuk actionnya jadi hanya memilih students yang spy ini dipilih yang sudah ibaratnya sudah advance gitu ya, Prof ya. Jadi bisa mengarah cerita gitu kan. Kalau yang lain acting like the person in the card. Jadi mereka hanya akan berbincang dengan yang lain, menjawab pertanyaan yang lain dan juga bertanya sesuai dengan card yang ada gitu, Prof. Ya, jadi yang ibaratnya yang ketik yang dikasih ini woro-woro dulu itu yang khusus gitu ya, yang spy ini. Kalau yang lain semuanya nanti mendapatkan selembar kertas gitu, Prof, nomor rumah, terus mereka harus mencari siapa yang menghuni di sini, namanya siapa, dari mana, pekerjaannya apa. Sampai peta itu kan nanti akhirnya ada yang kosong gitu kan, rumah yang kosong itu tuh siapa seharusnya penghuninya gitu kan. Terus kemudian kan pasti menemukan satu rumah yang penghuninya 2 karena ada yang spy tadi kan ngaku-ngaku, mungkin ngaku tinggal di nomor 9 atau nomor 8 begitu ya. Jadi mereka akhirnya mencari siapa sih who is the secret neighbor, siapa yang tetangga rahasia mereka itu siapa. Itulah makanya disebut game ini saya sebut My Secret Neighbor. Ya, dan tugas dari game itu anak-anak mencari who the secret neighbor is, kan gitu kan. Ya, tapi dengan mencari secret neighbor itu kan sebelumnya mereka praktek langsung ketemu temennya gitu kan. What's your name? Kemudian where do you live? In what number? And then where are you from? What do you do? Seperti itu. Nah, ini bisa 1 jam pelajaran nggak, Mbak?
Biasanya kalau seperti ini panjang ini. Ya, jadi sebelumnya kan pelajaran meeting sebelumnya misalkan sudah diajari ekspresinya gitu ya, Prof ya. Ya. Ya, kemudian nanti di meeting yang kedua katakanlah itu sudah mulai diajari praktek dulu sedikit-sedikit. Lalu acting out. Biasanya sih kalau seperti ini 30 sampai 40 menit bisa, Prof. Ya. Bisa dalam arti menemukan the goal of the teaching at that time. Misalkan saja goalnya itu orang ingin mencari siapa the secret number, the secret neighbor. Ya bisa, Prof. Dan the learning objectives-nya kan the students practice the expressions of introducing themselves and then asking for information about others terkait address, kemudian occupation-nya gitu ya, Prof ya. Ya, jadi anak-anak juga terdrill juga, kan mereka akan berulang menggunakan ungkapan itu. Oke. Dan yang nilai inovatifnya di sini yang jenengan sampaikan ini adalah bahwa anak-anak itu berlatih feeling, expressing terhadap hal yang baru. Misalkan saja kalau hanya perkenalan, dikatakan di awal tadi kan memang sudah tahu namanya. Tapi betul, Prof. Jadi peran yang dilakukan itu kan mau tidak mau harus ada tahu bagaimana peran yang perlu dilakukan. Seperti itu kan ada guru, ada politician, ada lecturer, ada artis, ada football player, itu kan luar biasa. Dan saya kira desain ini kan tidak sekali direncanakan terus kemudian selesai dan tidak digunakan. Kan ini kan bisa di-probing seperti lebih lanjut, Mbak ya. Ini kan banyak sekali peran-peran ini. Bagaimana membuat setting, kita kan ngomong, kalau tiba-tiba pemain bola misalnya saja, lalu konteksnya apa bicara di situ itu, atau sekali saja atau bisa untuk dua sesi pembelajaran. Oh, ini bisa tidak hanya, jadi bisa digunakan juga untuk ekspresi perkenalan tadi, kemudian ada KD lain itu tentang profesi, itu bisa juga dimanfaatkan, Prof. Jadi tapi tergantung gurunya gitu ya, kreativitas gurunya. Cuman modelnya tekniknya menggunakan game seperti ini, tapi nanti bisa untuk improve untuk materi-materi yang lainnya begitu, Prof. Dan ketika siswa itu melakukan conversation, bagaimana jenengan bisa misalnya saja membetulkan pronunciation itu bisa di-insert di situ kan juga sambil berjalan gitu. Atau biar saja misalnya saja biar mereka just talk about them as this, kemudian ketika ada praktek yang salah jenengan catat, setelah usai mungkin ada misalkan the last 5 minutes misalkan saja itu adalah sesi untuk membenarkan yang salah-salah itu, atau langsung instant kalau ada salah, ini harusnya begini gitu. Kalau instant kan mungkin mengganggu anaknya ya, Bro. Alamiahnya mereka acting. Gimana? It depends, Prof. Ketika ketika anak-anak itu kesalahannya masih bisa ditolerir gitu ya. Jadi mereka masih ibaratnya masih bisa ekspresi atau ungkapan yang harus mereka ungkapkan. Kesalahan pronunciation itu memang masih saya toleransi gitu ya. Tetapi ketika misalkan anak mandek gitu ya, macet, itu ya saya bantu. Jadi kan saya berkeliling. Ini kan aktivitas ini sudah aktivitas di production gitu ya. Jadi anak-anak sudah sebelumnya sudah dapat materinya, kemudian mereka sudah berlatih secara tertulis, berlatih mengisi dialog gitu kan. Dan ini prakteknya ibaratnya ya, praktek atau production stage-nya. Nah, itu saya kan berkeliling muter gitu ya. Nanti kalau sambil mendengarkan anak ada yang lucu-lucu juga, Prof. Jadi kalau pronunciations tidak bisa saya harus menuntut pronunciations yang bagus luar biasa gitu enggak ya, Prof. Ya, mereka sudah berani mengungkapkan dalam bahasa Inggris, bertanya nama, bertanya tempat tinggal dalam bahasa Inggris itu masih walaupun ada kesalahan sedikit masih tidak masalah. Nanti seperti kata Prof, kalau di akhir itu pasti ya tadi kalau ungkapan ini bagaimana, nah itu diulang lagi. Tapi ketika pas jalan
kalau tidak terlalu yang parah banget kesalahannya, ya just let it flow gitu ya, biarkan mereka praktek gitu kan. Ya. Dan ada nggak mereka yang misalkan saja sebetulnya ingin mengatakan sesuatu, tapi karena repertoire yang ada dalam benaknya itu terbatas, sehingga vocabulary-nya juga terbatas, lalu dia mencampur. Oh iya, Prof. Itu sering, Prof. Jadi sebentar, saya tuh yang ini, Prof. Itu sering sekali dilakukan ya. Mungkin kita tidak bisa keliling gitu kan, Prof, ya, tidak bisa memastikan semuanya berbahasa Inggris. Ada di awal-awal dulu anak-anak agak sedikit tanda petik cheating gitu ya, Prof, ya. Jadi they use bahasa Indonesia or Javanese kadang kan. Nah, itu terus akhirnya saya menemukan ini, Prof, semacam ini kayak di setiap game ataupun ketika melakukan survei. Jadi ini sering sekali kami membuat rule. Jadi anak-anak sudah hafal. Ketika mau praktek itu mereka pasti akan berlari mencari spidol besar yang ada di kelas, board marker. Itu untuk apa? Itu untuk ini, Prof. Jadi partner berbicaranya ketika temannya itu lawannya berbicara menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, maka akan mendapatkan tanda cinta. Ya, so they will get the love sign. Tanda cinta itu di sini ini ya, biar bukan hukuman gitu ya. Biar kalau hukuman itu kan kayaknya kedengarannya tidak nyaman gitu ya, Bro ya. Jadi akan mendapatkan tanda cinta. Tanda cintanya boleh dicoret, nanti lawannya itu nanti tadi ini loh Miss, ini pakai bahasa Indonesia misalkan, ya udah di ini. Jadi nanti di akhir permainan itu biasanya langsung saya melihat mana nih dahinya siapa yang masih bersih, dahinya siapa yang penuh tanda cinta. Nah, ini seperti yang anak ini kan ya, ini berarti dia banyak cheating ini, cheating. Banyak menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin menggunakan bahasa Jawa. Dan ini lucu seru-seruan gitu loh, Prof. Jadi enggak terus anak tidak memandang mencampur bahasa itu menjadi hukuman, bukan, tapi memang rule-nya memang harus pakai bahasa Inggris untuk praktek bahasa Inggris. Jadi untuk menjaga hal itu, maka temennya yang bisa assessing their peers gitu kan. Jadi ini peer assessment tapi untuk lucu-lucuan juga gitu kan. Dan ini Mbak, dampak psikologisnya apa? Kalau dikasih itu, ada nggak orang yang siswa yang merasa embarrassed atau bahkan feel severely seperti offended misalkan saja? Enggak ada ya? Kalau selama ini anak-anak saya ini sih Prof ketika tidak terus ngambek itu enggak. Jadi cuman mereka aku nganu Miss dapat 3, aku dapat ini. Nah, tapi tadi itu seharusnya juga dapat loh Miss. Jadi kayak efeknya itu bukan terus efek mereka malu, itu enggak sih ya. Mereka cuman malah kadang aku dapat 3 Miss tanda cintanya. Oh, berarti tadi kamu berapa kali ngomong pakai bahasa apa, saya kayak gitu. Untungnya seru gitu, efek serunya. Tapi mungkin kalau misalkan saja markingnya itu markernya itu diganti stiker mungkin lebih bagus ya. Cuman kan berbiaya ya. Jadi misalnya stiker itu kan ada seperti emoticon itu loh. Emoticon. Iya, Bro. Mungkin besok suatu saat bisa untuk improve-nya seperti itu ya, Bro. Agar tidak. Jadi memang habis itu mereka harus cuci muka juga sih. Ya, itu kan lebih proper ketika pakai marker. Tapi ini inovasi yang bagus ini. Tapi kalau misalkan saja tandanya itu stiker itu mungkin diproduksi juga murah saya kira ya. Atau pakai post-it itu loh, yang kertas. Post-it itu ya, Bro ya. Dan nanti mukanya penuh dengan post-it, Bro. Ya post-it itu. Jadi kesannya supaya anak-anak tidak ribet setelah itu harus bersihkan mukanya kan. Cuci muka, ya. Tapi ini saya sangat apresiasi dengan punya permainan seperti ini. Toh mereka itu ada reciprocal. Tidak merasa bahwa ketika mendapatkan mark di dahinya itu merupakan
hal yang punishment seperti itu. Nah, tapi itu setelah ditanyain, itu ada sesi untuk membetulkan itu ya. Pakai bahasa apa? Misalkan, ngomong, saya tidak enak badan. Dia ngomongnya my I'm body not is religious. saja. Ya, itu Ya. ya dibenarkan gitu ya. Ya nanti ketika mereka sudah ini kan ketika mereka melakukan aktivitas begini kan memang tidak selalu indoors gitu ya Prof ya. Kadang memang saya sengaja ini kan di luar kelas ini di teras gitu ya, terus ya, di depan kelas gitu ya. Jadi memang anak-anak bebas muter-muter, tapi ya dampak agak tidak nyamannya di kelas sebelahnya memang kan jadi terberisikin gitu ya Prof ya. Tapi memang kalau kelas bahasa kalau sepi itu ya bukan kelas bahasa gitu kan Prof. Iya. Tapi bagus ini ekspresinya anak-anak itu, that's so natural. Jadi I think they will enjoy itu. Jadi luar biasa itu. Dan ini merupakan proses yang bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain, guru-guru bahasa Inggris lain. Tinggal konteksnya yang berbeda-beda. Ya, lalu ini Mbak, kemampuan siswa untuk bertanya ketika dia mendapat kesulitan dengan permainan ini ada nggak? Oh, jadi ini Prof, jadi tidak ketika ini contohnya saya menggunakan survei gitu ya. Untuk activity survei ini, do the survey for melakukan survei untuk mencari tahu tentang ability temannya gitu ya. Jadi ekspresinya yang digunakan tidak terus banyak gitu enggak Prof. Jadi ketika materi ini kan asking for abilities. Jadi can you fly, can you swim gitu ya Prof ya. Jadi anak-anak belajar 1 atau 2 ekspresi saja. 1 atau 2 ekspresi atau 3 ekspresi maksimal gitu ya. Tapi mereka kan mempraktekannya dalam event itu kan banyak kali gitu ya, ke teman-temannya, beberapa teman gitu kan. Jadi akhirnya mereka mau tidak mau kan mengulang ungkapan itu. Terus one thing I learned from this itu selain mereka belajar dari saya gitu ya kan, ketika praktek itu kan temennya kadang ada yang membenarkan Prof. Oke. Iya, jadi ketika salah gitu ya, bicaranya belum tepat, itu kan teman yang partnernya ketika dia ditanya itu kan kadang bener kan, ini kan lo, tapi ya pakai bahasa Jawa memang ya, ini kan lo, can you ini, terus baru anak itu kan akhirnya belajar dari temannya juga gitu ya, praktek langsung sekaligus dibenarkan temannya itu kan mereka belajar. Kemudian ini kan juga saya tidak perlu assessing all the students dengan saya sendiri gitu ya. Ini kan berarti peer assessment-nya juga jalan ya. Walaupun assessment-nya informal assessment sih ya. Anak-anak mana yang belum, teman mana yang belum bisa mengungkapkan dalam bahasa Inggris kan ada yang bantuin juga ini loh. Tapi ya ada yang, kalau yang cewek yang heboh itu ada yang tapi seru maksudnya. Tidak terus yang satunya marah itu enggak, tapi ya itu tadi kelasnya jadinya berisik Prof. Ya, itu oke. Ini saya kira ini fall into the philosophy of constructivism. Jadi ini constructivism itu membuat anak-anak itu dibiarkan belajar menurut pengalaman sendiri dan mengkonstruksi pengetahuan ke dalam dirinya berdasarkan pengalaman itu. Ya oke lah. Baiklah Mbak, ini saya kira sudah banyak waktu, stop share dulu. Ya, baik Prof. Kemudian untuk penasaran bagi para guru, ini kita lanjutkan ke episode berikutnya saya kira ini karena menarik ini hal-hal yang seperti ini dengan berbagi best practice seperti ini saya kira kita bisa membuat konten yang sangat mendidik sebagai amar ma'ruf dari media sosial untuk menandingi konten-konten yang merupakan predator pendidikan kita. Dan begitulah saudara-saudara para pemirsa apa yang bisa kita pelajari dari best practice dari ibu guru kita di SMP 5 Panggang, yaitu Ibu Laili Amin Bajariah.
yang calon dokter ini, sebentar lagi dokter. Amin, Prof. Pengestunipun, Prof. Di UNJ, dan dulu dia juga alumnus UNJ. Saya enggak tahu tahun berapa beliau lulus dari S1 UNJ, tahun berapa, Mbak? Saya 2009 S1-nya, Prof, lulusnya. Oke, 2009. Ya, oke. Saya 2009. Kalau 2009 berarti ijazah sampai siapa yang nanda tangani? Sebentar. Prof. Rohmat tak Wahab apa ya? Pak Sugeng. Pak Sugeng. Sebentar, saya agak kesupen, Prof. Ingatnya tuh, tapi kalau setiap masuk saya kuliah itu selalu bersama Prof. Yanto ya. Ketika S1 2004, Prof masih rektor waktu itu. Ketika 2012 S2-nya itu P2TK, Prof masih di Jakarta ya. Ya. Itu dulu yang menginisiasi program itu dari kantor saya memang. Luar biasa, Prof. Terima kasih, Prof. Itu teman-teman guru itu sangat berterima kasih dengan adanya program P2TK itu, Prof. Banyak yang bisa S2. Ya kan, kan dua saja itu institusinya. Nanti saya kasih tahu mengapa begitu. Nah, baiklah. Jadi sampai ketemu minggu depan, Mbak. Dan terima kasih kebersamaannya dengan Suyanto .id. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.